Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membahas satu masalah yang sudah klasik, yang sering kita dengar di dalam perjalanan hidup kita adalah bagaimana mengampuni. Saudaraku, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah kita mengampuni itu sudah sesuai dengan standar Yesus. Lukas 18 ayat 21 sampai 22 berbunyi, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini pertanyaan Petrus mewakili orang Yahudi saat itu. Orang Yahudi sebenarnya punya prinsip bahwa mengampuni orang yang bersalah itu hanya lebih daripada 3 kali. Tapi dalam konteks ini, Petrus seolah melunakkan sistem pengampunan. Bahwa mengampuni jika 7 kali. Tapi waktu Yesus merespon, Petrus kaget. Ternyata pola pikir Kristus tentang pengampunan dan pola pikir Petrus mewakili manusia pada umumnya adalah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lu jual gue beli, lu kasih gue makan. Nah, untuk itu saudaraku, apa itu yang disebut dengan mengampuni dalam paradigma Yesus? Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Sehingga Yesus berkata 70 kali 7 kali. Matius pasal 18 ayat 22. Nah, saudaraku, apakah 70 kali 7 kali ini sulit? Angka 7 menunjuk kepada kesempurnaan. Bukan sesuatu yang sulit karena 70 kali 7. Namun yang dituntut adalah jika kalau kita bisa mengampuni 490 kali. Tetapi tanpa kerelaan dan tanpa ketulusan, maka pengampunan itu tidaklah bersifat seperti pola dan paradigma pengampunan Kristus. Artinya bahwa secara literal, secara jasmania, mungkin kita bisa melakukan 490 kali dalam sehari mengampuni. Atau mengampuni dengan sistem yang ada pada manusia pada umumnya. Tetapi jika itu tidak didasarkan pada ketulusan dan kerelaan hati, maka niscaya pengampunan itu adalah pengampunan yang kamuflase. Lalu apa yang dimaksudkan dengan mengampuni dengan rela? Rela berarti tanpa berhitung untung dan ruginya. Rela berarti melepas apa yang menjadi beban, melepas apa yang harus keluar. Karena pada waktu tidak mengampuni, maka itu sama dengan kita menumpuk kebusukan di dalam hati. Sehingga syarat pengampunan 70 kali 7 kali bukan pada literalisasi angka, tapi pada kerelaan. Dan berikutnya adalah pada ketulusan hati. Ketulusan hati menunjukkan bahwa tidak mengungkit, tidak mengingat. Seperti Tuhan tidak mengingat kesalahan kita dan membuangnya ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita sehingga berkata sejauh timur dari barat, demikianlah kasih setia Tuhan. Maka demikianlah ketulusan itu tidak pernah tercantol sedikit pun, apalagi untuk membalas dendam atau mengungkit apa yang pernah orang lain perbuat terhadap kita. Itu yang disebut dengan tulus. Saudaraku, pribadi yang tidak bisa mengampuni seperti Kristus menyebabkan hati yang terisi dengan kebencian, terisi dengan iri, terisi dengan dengki, dan terisi dengan sakit hati. Tatkala Kain tidak bisa menerima kenyataan bahwa korban yang telah ia persembahkan tidak sesuai dengan standar kehendak Tuhan, maka timbullah iri hati dan niat jahat, yakni membunuh adik kandungnya sendiri.
Sekalipun Kain sudah diingatkan. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, Kain adalah potret dari pribadi yang tidak bisa menjaga hati dan mengontrol emosi liarnya. Meskipun Tuhan sudah peringatkan dia dengan berkata, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Dan dalam konteks itu kita lihat, Kain pun diperingatkan. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Nah saudaraku, jadi betapa bahaya atau betapa ironinya hati yang penuh dengan dengki dan kebencian, serta tidak bisa mengampuni dengan tulus sesuai dengan standar Kristus. Jadi yang pertama tadi kita lihat, arti mengampuni 70 kali 7 kali adalah dengan tulus dan rela. Yang kedua adalah arti mengampuni 70 kali 7 kali menunjukkan bahwa tatkala kita melakukan itu, maka terpotretlah gambar Allah atau imago Dei. Yang kedua adalah tatkala kita melakukan itu, maka terpotretlah gambar Allah atau imago Dei. Saudaraku, sesungguhnya membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak menimbulkan kedamaian. Sesungguhnya membalas kejahatan dengan kejahatan, kita hanya membuat bara kebencian. Untuk itu membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tuntutan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan atau imago Dei. Contoh, Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 60. Stefanus berkata bahwa Tuhan jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Dan perkataan Yesus yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah contoh pengampunan yang menggambarkan potret Allah. Stefanus menggambarkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang siap mati demi iman, menjadi martir. Dan dia berkata, ampunilah mereka, jangan tanggungkan kepada mereka. Dan Kristus dalam kemanusiaannya menggambarkan Allah yang memiliki kasih yang sempurna dengan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apabila kita mengampuni, maka sudah terpotret bingkai Kristus dalam diri kita. Karena kesalahan dibalas dengan kebaikan. Kita mengampuni karena kita adalah imago Dei, atau kita adalah gambar Allah. Tatkala manusia jatuh di dalam dosa, nuansa pengampunan semakin kental dituntut oleh Allah. Artinya bahwa kasih manusia semakin pudar, maka pengampunan itu hampir dan jarang untuk ditemukan. Yang ada adalah kebencian, iri hati, dan balas dendam. Manusia mengampuni karena Allah lebih dahulu memberi contoh pengampunan. Manusia adalah gambar Allah dan rupa Allah, maka dituntut berkelakuan seperti penciptanya. Segambar dengan Allah menunjukkan pendelegasian tugas untuk hidup serupa dengan Kristus, yaitu dalam hal mengampuni dengan tulus dan dengan kerelaan hati. Imago Dei yang rusak karena dosa, Tuhan ingin kembalikan di dalam potret kita mengampuni. Manusia jatuh berdasarkan natur dari manusia itu sendiri, atau kejatuhan manusia oleh karena kesalahan sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh kejahatan atau kejatuhan malaikat, sehingga Allah tidak mempunyai rencana menebus malaikat, tapi menebus manusia. Untuk itu kita sebagai potret Allah, maka kita harus mengampuni seperti Kristus mengampuni. Saudaraku, ada seorang raja bernama Napoleon Bonaparte. Tatkala dia mengelilingi dan menguasai hampir 3/4 dunia,
Dia melihat orang Kristen saat itu disiksa, dibunuh, diadu dengan binatang buas. Dia bilang begini, saya kagum dengan orang Kristen. Sekalipun mereka didera, disiksa, dicabik-cabik binatang buas, tetapi mereka tidak membenci musuh mereka. Malah mereka berdoa mengampuni orang yang menganiaya mereka. Perkataan Napoleon Bonaparte ini menginspirasi kita bahwa jemaat mula-mula memberikan contoh pengampunan yang luar biasa, sebagaimana Kristus yang telah menerapkan dan menyatakan pengampunan yang sejati. Adapun manfaat kita mengampuni seperti Kristus, yang pertama adalah hati menjadi lega. Artinya tidak menyimpan sesuatu yang busuk di dalam hati. Hati ini terjaga kekudusan dan sebagai kehadiran atau media hadirnya Roh Kudus. Yang kedua, manfaat mengampuni adalah membereskan hubungan horizontal dengan orang yang bersalah pada kita, dan membereskan atau membuat hubungan vertikal yang tulus dan mulus dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka doa kita tidak akan terhalang. Yang ketiga, manfaat daripada mengampuni adalah memupuk hati yang penuh sukacita dan damai. Oleh karena itu, mari kita menata diri secara apik dan bijaksana. Dan marilah kita mengampuni seperti Kristus mengampuni dengan rela, tulus hati, dan tanpa syarat. Karena pada waktu kita mengampuni seperti Kristus mengampuni, maka kita memberikan kebahagiaan. Kita membuat damai sejahtera yang abadi tercipta di dalam hidup kita, baik secara horizontal dengan orang sesama kita, dan dengan vertikal dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Belajarlah mengampuni seperti standar Kristus, agar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita sebagai mandataris atau imago Dei Allah. Tuhan berkati.